Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue dan Gustian di sini di channel DG Enthusiast. Oke, jadi hari ini gue udah berkesempatan buat nge-review sebuah motor, yaitu Honda Supra 2006 Fi injeksi ya guys ya. Jadi di video sebelumnya kita udah ngegerebek bengkel juga. Nah ini adalah motor rawatan atau motor yang dibangun sama Helmi selaku owner dari Fordil Paintworks yang udah kita gerebek kemarin ya kan. Nah jadi ini adalah Honda Supra 125 yang 2006 versi injeksinya. Setahu gue dan setahu dari owner, ini motornya cukup langka. Dan emang sempat gue juga kemarin pengen iseng-iseng kali aja ada yang murah gitu ya. Ternyata nggak ada yang murahnya ya kan motornya. Jadi memang harganya juga lumayan, tapi memang nggak terlalu digoreng. Tapi memang barangnya pun nggak begitu mudah untuk didapat kayak gitu. Oke, jadi di sini konsepnya tuh Thailand style kurang lebihnya. Jadi mengikuti konsep-konsep Honda Supra yang ada di Thailand. Nah, sedangkan yang Thailand tuh disebutnya Honda Wave. Kenapa? Makanya jadi si strippingnya ini udah diganti juga jadi Wave i125. I itu apa? Injection artinya ya kan. Kalian jangan dulu salfok ke sini ya, nanti kita bahas. Nah, untuk bodinya sendiri ini di custom yang depannya. Ini menggunakan body originalnya yang di custom jadi 3 hole atau 3 lubang. Nah, kenapa 3 hole biasanya di sana itu, konsep di sana itu, atau OEM-nya pun, originalnya pun di sana menggunakan keranjang depan. Nanti kita sisipin aja fotonya. Udah gitu, bodinya ini di repaint warna putih. Ini kayaknya snow white atau frost white atau glass white. Gue kurang tahu juga. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol sama ownernya di video selanjutnya untuk lebih detailnya. Jadi di sini mungkin yang kalian lihat bodinya sebagian trondol. Kenapa? Emang sengaja biar kita bisa lebih nge-expose si bagian tengahnya kayak gitu. Jadi memang konsepnya itu bodinya itu komplit, fairingnya full kepasang, bodinya ada semua. Jadi memang nggak ada yang dilepas-lepas. Tapi mungkin tidak memakai spion ataupun tidak memakai behel belakang seperti itu. Untuk perubahannya sendiri di kokpitnya, ini terlihatnya speedometer masih standar, hanya ada penambahan windshield di sini, atau misalnya apa ya disebutnya, visor mungkin ya. Visor ini modelnya itu nggak terlalu yang lebay, nggak terlalu tinggi juga, nge-shape-nya juga bagus. Udah gitu lapnya di sini nggak kelihatan di baut, tapi kayak kelihatan ada di keling gitu atau apa ya bahasa Indonesianya, entah. Kalian bisa komen di bawah ini apa. Udah gitu di sini ada gas spontannya dari RM ini. Ini lumayan, coba enak sih. Nah udah gitu mas remnya ini yang kanan menggunakan KTC track aksial, bukan yang radial. Jadi ini memang sejauh gue tahu ini tuh KTC yang terbaru, dan dia tuh mengeluarkan produk ini untuk jadi produk yang entry level lah buat teman-teman semua yang pengen modif kayak gitu. Dan handle-nya sendiri di sini diganti lagi menggunakan standar gitu, jadi nggak terlalu ramai karena tadinya itu kalau yang bawaan KTC Track dia warnanya aluminium silver gitu, terus ada setelannya. Kalau ini udah simple, mungkin kalau orang yang nggak ngeh ini kelihatannya kayak Master no name, padahal enggak, ini KTC kayak gitu. Dan tabungnya sendiri ini diganti menggunakan Daytona di sini ya tutupnya. Lalu yang kirinya ini sebentar, ini masih standar ya sepertinya yang kirinya. Udah gitu ini hand gripnya entah merek apa, yang jelas ini lumayan, nggak terlalu keras juga bahannya. Bandulnya juga ini CNC warna merah. Terus di sini juga lampunya juga diganti seperti mini biled gitu ya, kecil banget tapi masih bawah H6 ya. Kita turun ke kaki-kaki. Di sini selang remnya udah diganti braided gitu sih, tapi ini nggak ada mereknya, gue takut salah nyebut mereknya apa. Kaliper juga di custom di sini, di repaint aja ala look alike formula, kaliper formula, karena kalau dari jauh sih kelihatannya kayak kaliper formula ya kan. Nah udah gitu di sini velgnya itu pakai ring 17 jari-jari ya.
Tromonya sepertinya ori. Oh, ada adaptor juga di sini. Mungkin tadinya 5 hole jadi 4 hole. Di sini ada adaptor tipis, rapih juga. Lalu piringannya ini pakai Kimsako Thailand ukuran 220 mm. Lalu ringnya ini, ring velgnya ini pakai Jinfei. Iya, Jinfei 140 sepertinya ini ya kalau gue pegang. Karena gue dulu juga sempat pakai velg-velg kayak gini zaman gue dulu sekolah, dan gue rasa ini 140 sih. Lalu ban depannya ini pakai Kenda ukurannya 60/80 ring 17 kayak gitu. Ini belum tubeless ya, masih pakai ban dalam. Oke, jadi untuk mesinnya sendiri kalian bisa lihat, ini ngeri sih ya. Gue ngeliatnya juga, wah keren banget nih gitu kan. Ini headnya itu menggunakan pad clap. Dibahas lagi kenapa pakai throttle body, karena ini motornya injeksi. Ini itu pakai throttle body yang udah di downdraft intake-nya, jadi dia dengak ke atas. Dia dengak ke atas, udah gitu dia pakai velocity stack-nya ini dia dari bahan kayak plastik ya, kayak plastik, nggak terlalu besar, tapi ini oke banget sih untuk daily gitu. Jadi emang terlihat juga di sini ada packing dura aluminium tambahan, otomatis kayaknya screw up juga sih. Dari block kopling kanan kiri ini udah di repaint juga warna hitam glossy, yang emblem Hondanya udah dicat juga warna merah biar lebih menyala ya kan. Udah gitu di sini juga ada penambahan selang pneumatik atau selang-selang hawa yang keluarnya itu dari tutup head depan ke belakang dan dari tutup sentrik. Sepertinya ini disalurkannya ke tabung hawa ya yang disumputin kayak gitu. Di sini juga udah dilakukan repaint dari dinamo starternya jadi warna merah. Mungkin agak lebih terlihat ya. Lalu untuk gas buangnya di sini knalpotnya itu udah diganti pakai DST Racing Exhaust yang cukup rapih juga. Terus kalian bisa lihat sendiri inlet knalpotnya tuh besar. Ini mungkin ini sekitar 50 mili lah ya. Ini besar, otomatis motornya standar. Standar Brigif ya ini motor. Oke, lanjut lagi untuk footstepnya ini masih standar, karetnya juga masih standar. Udah gitu armnya juga, swing arm belakangnya juga masih standar. Lalu di sini ada shock ride it yang non tabung, tapi ada kliknya juga di bawah. Kelihatannya ukurannya sih 320 mm ya, biasanya di Supra tuh antara 320 atau 340 mm kayak gitu. Nah, lalu velg belakangnya speknya masih sama seperti yang depan, ring velgnya Jinfei, tromolnya original, lalu ada gear rantainya juga mungkin sama dari TDR. Yang gearnya juga kecil, ini kayaknya dia ngejar tarikan di atasnya sih, lebih panjang gitu nafasnya jadinya. Udah gitu, bannya sama, Kenda juga, tapi beda ukuran untuk mengejar enak dipakai dailynya dan gak terlalu kecil juga. Jadi yang belakang ini diganti dengan Kenda ukuran 70/80 ring 17 gitu. Jadi gue dulu juga waktu main motor-motor kayak gini, gue sempat pakai Supra 100 juga yang pertama banget itu. Terus gue pakai Nuvo juga pakai ring 17 tuh memang biasanya ukuran bannya segini atau 60/80 ring 17-nya rata depan belakang, tapi terlalu kecil sih menurut gue kayak gitu. Mungkin yang terlihat udah gue bahas semua. Dari standar 1, standar 2 masih original tapi rapih. Untuk motor 2006 ini cukup oke banget sih gitu ya. Nggak terlalu anak sekarang bilangnya tuh, oh Supra bapak dibilangnya kan. Ini nggak bapak sih gitu ya. Bapak muda lah bisa dibilang. Anak muda juga sekarang nggak perlu malu sih pakai yang kayak gini. Karena gue pribadi juga ngerasa pengen sebenarnya dari kemarin, cuman belum dapat aja bahannya dan belum ada waktunya ya kan. Mungkin kita bisa cek sound sedikit kali ya untuk knalpotnya. Oke guys, jadi kata ownernya ini salah. Ketika gue kontak ini sih kedengarannya fuel pumpnya kenceng ya. Coba.
Oke guys, jadi kalian bisa dengar sendiri. Ini idle-nya juga udah di custom. Dan suaranya juga enak ya, padat gitu suaranya. Nggak terlalu yang berisik gimana, masih bisa dibawa pelan motornya, kedengarannya. Nanti kita coba aja motornya kayak gimana. Boleh ya? Nanti kita coba tes ride juga motornya. Nah, untuk review singkat ini gue udah bahas secara singkat motor ini seperti apa, konsepnya seperti apa, dan part-parts apa aja yang udah nempel di motor ini. Nah, buat kalian yang penasaran detailsnya untuk spek mesin, untuk knalpotnya ini di kondoman atau enggak, atau standar racing, nanti kita bakal bahas langsung sama ownernya. Jadi tetap pantengin channel gue, jangan lupa subscribe, follow gue juga di Instagram @diongustian. Terima kasih banyak udah nonton. Keep riding safe, goodbye. Tarik dikit kali ya. Nah. Wah, tarik sih handap lagi. Bawaannya juga kencang.